Balik lagi di Dennis Corner. Nah, kita punya tema yang baru lagi sekarang untuk dibahas. Iya. Ya. Karena ini permasalahannya cewek, jadi menurut Kak Vicky nih ya, cewek bisa masak itu penting gak sih? Enggak, Hah? enggak. Kenapa nggak penting? Ya karena sekarang itu aku harus hormatin. Berarti Ya. Chef Renata tuh nggak penting ya? Kok jadi kita si Chef Renata sih? Bukan. Saya tadi ngeliat YouTube, ada YouTube-nya Chef Renata, dia chef, dia masak, dia berkarir, dia sampai kebakar tubuhnya karena dia masak. Terus dia mengatakan bahwa masakan tuh harus gini, lalu Anda tiba-tiba mengatakan cewek masak nggak penting, berarti Iya. Chef Renata tuh tidak penting dong. Ini kan yang ditanya, masak itu penting nggak? Kalau saya, Cewek. Cewek. iya cewek. Kalau Cewek. ya kan pendapatnya pendapat saya dong. Iya, iya. Saya enggak. Berarti Chef Renata tidak penting. Emang gitu ya? Kan Renata cewek. Bener. Iya, cewek. Ya para queen cewek. Farah Queen juga nggak penting. Queen. Para queen penting dong. Tapi Chef Renata tidak. Ya, Gimana sih? enggak, ini pertanyaannya apa sih Dinar? Ini kan jadi panjang. Ntar gue jadi berantem sama Iya, Renata. makanya Gue ngetar tinggal apa-apa. dijawab aja. Ah? Tinggal dijawab aja kan Iya, gampang. menurut aku nggak penting karena kenapa? Sekarang aku nih pernah ya menjalani rumah tangga, dia tuh nggak pernah masakin aku, tapi bagi aku dia sayang. Karena apa? Dia sibuk dengan pekerjaannya. Yang paling aku penting di saat dia tidak boleh melalaikan sebagai seorang ibu yang perhatian kepada anak-anaknya itu. Kalau ibunya nggak bisa sebatas masak, anaknya makan apa? dia kan bisa pesen melalui online atau dia minta orang untuk masakin gitu loh. Aku juga kasihan kalau sampai dia nggak bisa masak tapi harus dilatih dan didorong untuk masak gitu loh. Kalau kita suami nggak bisa masak, kita bisa makan di luar. Justru yang fatal di saat si wanita tidak bisa pijit suaminya, kita bisa. Hah? Bentar, kita lihat dulu VT-nya. Nah, wanita penting tidak bisa masak. Cewek harus bisa masak, cari istri yang bisa masak. Rasanya sering sekali ya mendengar kalimat petuah ini. Ya, stereotip perempuan harus bisa masak masih eksis sampai sekarang. Bahkan masuk kriteria para lelaki ketika hendak mencari pasangan hidup. Tapi kenyataannya sekarang laki-laki juga lebih jago masak loh. Terbukti dengan banyaknya chef profesional yang didominasi oleh laki-laki. Jadi, masih zaman gak nih urusan dapur wajib ada di tangan perempuan? Jeremy Teti mengatakan harus bisa masak. Silakan. Iya, untuk masak di rumah bukan sebagai chef. Betul. Kalau chef dia kan mencari duit, Betul. itu profesi. Tapi dia minimal harus bisa masak di rumah dong. Tidak perlu sempurna ya. Tidak perlu Tidak sempurna, perlu mungkin enak keasinan banget. kayak kemanisan ya gak masalah. Yang penting dia harus bisa masak di rumah. Bertanggung jawab Setuju. terhadap rumah Bertanggung tangganya. jawab terhadap rumah tangganya. Kayak misalnya nih, lu punya istri. Iya, Terus lu lapar. iya, Terus istri lu bilang ke lu, maaf gua nggak bisa masak, lu pesan aja di luar. enggak. Tidak apa-apa. Saya masak sendiri Oh, karena saya masak biasa pesantren sejak remaja, sejak kecil. Saya udah ya pengalaman penjara kemarin mengajarkan saya mau nggak mau saya harus bertahan hidup dengan saya bisa masak. Jadi saya bisa masak gitu loh, mau sayur katuk, apa, bikin sayur Sayur bayam. katuk. Iya, sayur Ya katuk. Allah, mau tambah itu, air susu. Lagi nyusui, sayur katuk. Oh gitu. Ketika cowok bilang nggak apa-apa kamu nggak bisa masak, aku cari istri bukan cari pembantu. Oh, itu karena masakan istrinya hancur semua. Hancur semua. Kayak gitu, masa gosong semua. Ini mie-nya gosong. Ya, Masak mie Tapi saya nggak instan terlalu, aja nggak bisa. Tapi saya nggak terlalu setuju nih dengan hal seperti ini nih. Kalau ketika cowok bilang nggak apa-apa kamu nggak bisa masak, saya cari istri bukan cari pembantu. Lalu Anda berharap istrinya bisanya apa aja? Jagonya Pijit. Saya nyari istri bukan nyari tukang pijit. Ya kan biar ada romantis gitu loh. Menjelang tidur apa dia kan. Punya istri nggak bisa masak, tenggelamkan. Aduh, bahaya. Atau Anda mau coba Anda ada bilang bahwa ibu itu salah? Ibu menteri aja pintar masak loh ini. Kayaknya nggak Ibu mantan gitu menteri. deh itu bacaannya kok bisa begitu. Itu punya istri nggak bisa masak, tenggelamkan. Tenggelamkan. Nggak, fotonya iya itu, tapi kan tulisan atas bisa diganti apa aja gitu loh. Yang bener bawahnya tenggelamkan iya. Tapi kan kalau istri bisa masak tuh jadi kayak romantis gitu loh. Nggak, aku pernah beberapa kali, bahkan maaf ya bukan membicarakan, istri Iya. aku yang kemarin, Iya. itu salah satu orang yang nggak bisa masak. Saya rumah tangga 1 tahun hampir sama dia nggak bisa masak. Tapi bukan jadi masalah buat saya, gitu loh. Saya tengah malam lapar sering, gitu loh. Mam, Kok lu sedih gitu sih? ya karena it's true life.
Ini untold story to my life. Ini hidup aku yang nyata gitu. Aku share gitu loh bahwa kita tuh pria jangan egois karena wanita atau istri kita nggak bisa masak, kita hakimi dia sampai Ya, bisa. tapi kenapa lu jadi sedih ceritanya? Ya maksudnya memaafkan kalau masak itu nggak bisa. Tapi saya tetap kok mencintai dia tanpa dia harus bisa masak sekalipun. Kalau aku sih mau masak Om Deddy, aku mau belajar walaupun aku nggak bisa Sekarang saya masak. tanya deh, Mas Deddy yang terhormat. Penting nggak seorang istri bisa masak dan melayani atau menyajikan Penting. makanannya? Penting. Penting. Apa alasannya? Lah, kalau istri nggak bisa masak, maaf ya, maaf nih. Istri nggak bisa masak tuh aneh. Aneh. Pasangan loh. Ya aneh loh kalau nggak bisa masak. Kenapa? Lah, kok bisa nggak bisa masak tuh gimana? Maaf ya, maaf nih. Saya nggak pernah lihat Mbak Yoga Kak, atau Mbak kenapa? yang sering senam masak. Maaf nih. Saya nggak pernah lihat Mbak Yoga yang calonnya Mas Deddy itu maksudnya memasak. Tapi Mas Deddy tetap mencintainya. Berarti tandanya nggak harus mempermasalahkan soal itu Saya kan? tidak gini maaf Vicky, Anda salah nih. Anda ini udah salah nih jelasin. Salahnya? Loh, ini wanita banyak nggak di sini? Banyak. Ini banyak nih. Tanya satu-satu bisa masak? Bisa masak nggak? Ya kalau cuma masak air orang bisa Lah, jawab. siapa yang bilang emang gua ngomong masak apa? Masak air bukan masak. Emang ada orang nggak bisa masak? Jangan Ada? berantem. Pernah nggak Mbak Yoga masakin Mas Deddy? Saya tanya. Pernah. Jujur. Loh, saya berhubungan sama siapapun wanita yang pernah sama saya semuanya bisa Bisa masak. Mbak Kalina, Bisa. kenapa pisah? Kalau dia bisa masak. Dia bisa masak. Kalau menjadi pemasak dia melayani yang baik, kenapa itu sampai pisah? Serangan balik. Serangan balik. Saudara-saudara. Emosi. Jadi ya gini deh, Vicky Prasetyo ketika Anda nyari istri nanti, apakah lebih baik dia bisa masak apa tidak? Enggak. Jadi lebih baik tidak bisa masak ya? Iya. Yang Yang penting penting dia dia bisa patuh sama suaminya. Patuh. Taat dan menghormati suaminya. Kok Anda otoriter gitu jadi? Kan permintaan, keinginan. Jadi kalau suami minta istrinya bisa masak salah. Orang lain mungkin tidak, tapi bagi saya bukan suatu permasalahan. Oke, yang paling penting bisa apa? Mengurus anak-anak dengan baik dan menjadi seorang ibu yang teladan. Dari akhlak, bukan dari kebisaan. Oh, Akhlak ya. luar biasa, luar biasa. Teori mah bagus. Teorinya oke. Fakta di lapangannya. Prakteknya. Oke, tapi wanita seperti apa yang mungkin bisa menginspirasi gitu ya. Nah, gue punya temen nih ada Ola Ramlan. Ola Ramlan akan berbagi cerita tentang temannya yang menginspirasi. Kita dengerin dulu inilah Ola Ramlan. Terima kasih Mas Deddy. Nah, kali ini saya sudah bersama Umi Fatimah Azahra yang merupakan owner dari Batrisya. Nah, Umi boleh nggak sih cerita sedikit bagaimana sih awal mula merintis usaha ini? Nah, itu apakah menggunakan modal yang besar atau kecil? Nyaris tanpa modal Mbak Ola. Nyaris tanpa modal. Nyaris tanpa Oke, modal seperti judul Oke, bukunya. omset miliar Miliar tanpa tanpa modal. modal. Oke, Jadi- boleh diceritain? Iya, modalnya cuma kuota internet. Oke. Gitu. Jadi dimulai dari saya sakit. Pada saat itu saya pernah sakit, saya berobat dengan herbal-herbal, termasuk virgin coconut oil yang saya buat sendiri. Oke. Alhamdulillah Allah kasih kesembuhan dengan herbal-herbal tersebut. Oke. Kesembuhan tersebut saya posting di berbagai media sosial, di grup-grup online, dan saya meninggalkan nomor telepon saya Oh, itu tahun berapa? 8 tahun yang lalu. Oh, 8 tahun yang lalu. 8 Oke. tahun yang lalu. Jadi saya posting, saya tinggalkan nomor telepon, banyak yang nelpon Mbak Ola. Oh. Banyak yang nelpon, saya butuh herbal ini, saya butuh ini dan sebagainya. Saya juga minta dibuatkan virgin coconut oil. Nah, saya minta DP dari mereka. Oh. DP tersebut saya gunakan untuk produksi apa yang mereka minta. Oh, jadi justru dari DP orang lain Iya, tersebut nah, malah saya menjadikan gunakan. omset yang lebih besar. Iya. Oke, oke. Dan dari karena virgin coconut oil ini bermanfaat sekali buat kecantikan, jadi banyak yang request lotionnya dong pakai VCO. DP-nya dulu. Oke, Iya. lanjut. Iya, segala macam krimnya dong pakai VCO dan sebagainya. Alhamdulillah sekarang sudah ratusan produk. Oh, Dan sudah ratusan miliar Aduh, omsetnya. aduh luar biasa, keren banget. Alhamdulillah. Nah tapi Umi katanya di awal merintis produk ini nih ada cerita yang mengharukan. Nah dan Umi nggak bisa lupa dengan itu. Apa tuh?
Lebih ke perjuangannya sih Mbak Ola. Jadi pada saat saya awal merintis usaha ini, karena memang berawal dari nyaris tanpa modal itu, saya bawa-bawa karung berisi kemasan sendiri, kemasan bahan, kadang-kadang saya kemalaman, naik kereta, naik bis, turun di tengah malam, gusur-gusur kayak gitu. Tapi bagi saya itu adalah sesuatu yang biasa aja. Oke. Karena dari kecil saya memang sudah terbiasa pahit. Oke. Saya bahkan di masa remaja saya sering kelaparan, sering buka puasa cuma minum air mentah. Bahkan pernah makan bekas kucing. Oh ya ampun, segitunya. Jadi benar-benar ini Umi ini dari nol, total dari nol sampai akhirnya bisa ya menjadi yang luar biasa ini. Dengan produk yang terkenalnya tuh produk apa aja sih Umi, dan tips suksesnya tuh apa? Iya, kalau tips sukses saya, empowering life with love. Jadi yang membuat saya bisa bertahan dalam berbagai situasi, sampai saya pernah makan bekas kucing, saya tidak, artinya ketika saya kelaparan sekali, perut saya udah perih gitu, udah berhari-hari saya buka puasa cuma ketemu air mentah lagi. Saya berdoa, ya Allah yang maha baik, yang maha pengasih, tolong kirimkan saya makanan untuk ganjal perut saya, dari mana saja. Dan maha baiknya Allah, tiba-tiba ada kucing datang ke kamar saya, bawa ikan besar, lalu ditinggalkan ikannya, kaget ngelihat saya, dia tinggalin ikannya. Jadi itu menjadi ikan yang paling enak buat saya. Masya Allah, luar biasa sekali ya perjalanan bisnisnya Umi, dan gak semua orang tuh bisa menjalani semua itu. Dan kisah ini benar-benar bisa menjadi inspirasi dan motivasi buat siapapun. Karena siapapun bisa sukses walaupun tanpa modal. Bagi yang mau tahu kisah Umi lebih lengkap, silahkan baca nih di buku Omset Miliar Tanpa Modal. Kira-kira motonya Umi apa sih? Empowering life with love. Jadi memang cinta, ketika cinta membara di dada, apapun yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin, gitu ya. Pepatahnya kan begitu. Jadi dengan cinta itulah kita bisa melakukan banyak hal dalam hidup sehingga bisa meraih kesuksesan dengan cinta. Masya Allah, luar biasa. Makanya kita tuh harus berusaha hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Dan saya bangga menjadi bagian dari keluarga Batrisya. Terima kasih ya Umi. Terima kasih banyak Mbak Ola. Kembali ke Mas Dedi. Ola Ramlan, thank you. Terima kasih banyak, Fik. Bilang thank you dong, Fik. Fik. Ola, it's good day. Mantap. Terima kasih banyak. Ya itu dia, wanita juga harus bisa menginspirasi karena kita sama lah ya. Udah satu, sama lah kita. Sama, dan kalau masalah masak, bisa masak dan nggak bisa masak itu mungkin. Tapi gini lah, semua orang kan gini, intinya adalah mau mencoba atau tidak untuk membahagiakan keluarga lah, gitu aja. Salah satunya mungkin dengan cara bisa masak. Bisa masak. Gitu. Oke, kita akan break dulu, kita akan lanjut lagi setelah yang satu di jam mana tetap di Sekolah. Bu ayahnya memang nggak mau nyusahin keluarganya sama Gak sekali. mau. Kalau orang tua udah berpikir kayak gitu ya kita nurut aja tuh.